Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi perangkat lunak. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Izin, nama saya Safira Arul Azahra dengan NPM 22130250005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi, jenis-jenis perangkat lunak, serta cara pembuatan perangkat lunak. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang lalu memberikan perintah kepada perangkat keras komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Software ini mencakup dari aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak pengembangan. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau menyediakan layanan spesifik kepada pengguna akhir, yaitu kita sebagai konsumen. Contohnya termasuk dari perangkat lunak kantor yang biasa dipakai Microsoft Office, dan juga ada perangkat lunak untuk desain grafis. Ada dari family Adobe, yaitu Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Perangkat lunak untuk membantu keuangan juga seperti ada QuickBooks dan banyak lagi. Perangkat lunak yang kedua adalah sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi aplikasi. Contoh sistem operasi apa aja sih? Meliputi dari Windows, Linux, macOS, dan Android untuk device handphone. Perangkat lunak yang ketiga adalah perangkat lunak pengembangan atau development software. Development software adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang atau programmer perangkat lunak untuk membuat dan menguji dari perangkat lunak tersebut. Contoh dari development software sendiri ada dari IDE, Visual Studio Code, Xcode, dan seperti Git. Perangkat lunak yang keempat adalah perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu dalam tugas-tugas administratif atau teknis-teknis tertentu. Contohnya termasuk dari program antivirus, program keamanan file, program komprehensif file, dan program utilitas pada sistem tersebut. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah perangkat lunak berdasarkan lisensi. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan lisensi penggunaannya, seperti perangkat lunak berbayar, perangkat lunak sumber terbuka, dan perangkat lunak berlisensi bebas. Yang keenam adalah perangkat lunak properti dan perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak properti adalah perangkat lunak yang dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan atau individu tertentu, sedangkan perangkat lunak sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan adalah memahami kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang akan dicapai dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan perancangan. Perancangan yang biasa bisa disebut sketsa ataupun desain awal, merancang struktur dan arsitektur perangkat lunak yang akan dibangun. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengimplementasi. Setelah kita menganalisis kebutuhan, melakukan perancangan,
Implementasi adalah inti, yaitu adalah proses pembuatan inti yang menulis kode program sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang keempat adalah pengujian. Pengujian menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan menyediakan pembaruan, perbaikan, dan juga dukungan teknis yang telah dilakukan oleh perangkat lunak yang sudah diluncurkan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perangkat lunak merupakan bagian integral dari teknologi informasi modern yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan pemahaman tadi tentang jenis-jenis perangkat lunak, proses pembangunan perangkat lunak, dan juga tantangan yang terkait dari perangkat lunak, kita dapat menghargai kompleksitas dan pentingnya perangkat lunak dalam dunia digital saat ini. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton video saya sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.